Pernahkah Anda membayangkan, cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga? Di antara tumpukan dokumen dan dinginnya dinding kantor, di antara jurang status sosial yang memisahkan langit dan bumi? Kisah ini adalah tentang Kirana, seorang direktur berhati sedingin es, dan Adrian, seorang office boy yang tulus namun tak terlihat. Sebuah takdir tak terduga akan mempertemukan mereka, membuktikan bahwa cinta sejati tak pernah memandang jabatan ataupun harta. Selamat datang di Ken Arok Productions, tempat di mana setiap cerita memiliki jiwa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik Anda agar kami semakin semangat menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Oh ya, kami juga penasaran, teman-teman semua nonton dari kota mana saja nih? Coba absen di kolom komentar ya, biar kita bisa saling sapa. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga rezekinya senantiasa dilancarkan, diberikan kesehatan yang paripurna, dan hidupnya selalu dipenuhi keberkahan. Insya Allah, doa baik ini akan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, penguasa alam semesta. Amin. Baiklah, mari kita selami bersama kisah mereka. Di jantung kota metropolitan yang tak pernah tidur, di mana ambisi dan impian saling beradu, berdirilah sebuah menara kaca menjulang yang menjadi saksi bisu ribuan takdir. Gedung itu adalah markas besar PT Garuda Prima, sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di bidang properti. Di dalamnya, setiap detik adalah uang, dan setiap langkah adalah persaingan. Simfoni ketukan keyboard, dering telepon, dan suara langkah sepatu mahal menjadi musik pengiring hari-hari yang sibuk. Di puncak menara itu, di singgasana kekuasaannya, duduklah seorang wanita bernama Kirana. Usianya mungkin baru menginjak akhir 20-an, namun auranya memancarkan dominasi yang membuat para manajer senior sekalipun merasa segan. Parasnya yang ayu berpadu dengan tatapan mata yang tajam, seolah mampu menembus pikiran lawan bicaranya. Rambut hitamnya yang tergerai lurus selalu tertata sempurna, sama seperti hidupnya yang ia rencanakan dengan presisi mutlak. Bagi Kirana, dunia adalah papan catur, dan ia adalah sang ratu yang mengendalikan permainan. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada toleransi untuk kelemahan. Senyum adalah sebuah kemewahan yang jarang ia tunjukkan, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah perintah yang tak terbantahkan. Ia adalah definisi kesuksesan, sosok yang dikagumi sekaligus ditakuti. Dan di lantai dasar gedung yang sama, di antara hiruk-pikuk yang berbeda, ada Adrian. Dengan seragam sederhananya, ia memulai hari jauh sebelum matahari memancarkan sinarnya dengan sempurna. Wajahnya tampan dengan garis rahang yang tegas, namun seringkali tertutup oleh peluh dan ekspresi kerendahan hati. Tangannya cekatan menyeduh kopi, membersihkan setiap sudut ruangan, dan mengantarkan dokumen dari satu divisi ke divisi lain. Ia adalah roda penggerak tak terlihat, sosok yang memastikan mesin besar perusahaan tetap berjalan mulus, namun keberadaannya seringkali luput dari pandangan. Adrian adalah kebalikan dari Kirana. Senyum tulusnya adalah hal yang paling mudah ia berikan, meskipun jarang mendapat balasan. Ia hidup dalam kesederhanaan, namun hatinya kaya akan kebaikan dan ketulusan. Dunia mereka terpisah oleh lantai, oleh jabatan, dan oleh dinding tebal bernama status sosial. Bagi Kirana, Adrian dan rekan-rekannya hanyalah bagian dari perabot kantor, bayangan yang melintas tanpa nama. Ia mungkin melihatnya setiap hari, namun ia tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Mereka adalah dua kutub yang berlawanan, dua nada yang tak mungkin bersatu dalam satu harmoni. Namun, siapa yang tahu skenario apa yang telah dituliskan takdir? Karena terkadang, dari titik terendah sekalipun, sebuah cahaya bisa muncul untuk meluluhkan hati yang paling beku sekalipun. Pukul 8 pagi, tepat. Tidak kurang, tidak lebih. Suara lift pribadi yang berdenting di lantai teratas menjadi penanda tak resmi bahwa sang ratu telah tiba di istananya. Seketika, suasana di lantai eksekutif PT Garuda Prima berubah. Suara obrolan ringan yang tadinya terdengar di sudut-sudut pantry mendadak lenyap. Ketukan keyboard yang semula santai kini berubah menjadi lebih cepat dan fokus. Semua orang seolah menahan napas, menunggu kemunculan sosok yang paling disegani di seluruh gedung. Dan kemudian, pintu lift terbuka. Kirana melangkah keluar.
Hari ini ia mengenakan blazer berwarna navy yang dipadu dengan rok pensil berwarna senada, menciptakan siluet yang tegas dan berwibawa. Langkah kakinya yang diiringi ketukan stiletto di lantai marmer terdengar, seperti detak metronom yang mengatur ritme kerja seluruh divisi. Matanya yang tajam langsung memindai seisi ruangan, sebuah kebiasaan yang membuat siapapun merasa sedang diawasi di bawah mikroskop. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan pagi. Baginya, basa-basi adalah pemborosan waktu yang tidak efisien. Saat ia berjalan melewati deretan kubikel, semua karyawan menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan layar monitor mereka. Mereka tahu, satu tatapan mata yang salah, satu kesalahan kecil yang tertangkap olehnya, bisa berujung pada teguran pedas yang akan merusak sisa hari mereka. Pak Budi, suaranya terdengar datar namun mematikan, memanggil seorang kepala divisi yang tengah bergegas. Pria parubaya itu seketika berhenti, wajahnya sedikit pucat. Laporan penjualan kuartal lalu, di halaman 5, paragraf ketiga. Ada kesalahan pengetikan. Bukan prospek, tapi proyek. Hal sekecil ini bisa mengubah persepsi investor. Perbaiki dan letakkan di meja saya dalam 5 menit. Ucapannya singkat, tepat sasaran, dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Pak Budi hanya bisa mengangguk patuh dan segera berlari kembali ke mejanya. Itulah Kirana. Ia adalah seorang perfeksionis absolut yang menuntut kesempurnaan tidak hanya dari dirinya sendiri, tapi juga dari semua orang di sekelilingnya. Baginya, perusahaan adalah sebuah mesin raksasa, dan setiap karyawan adalah komponen yang harus berfungsi tanpa cacat. Di bawah kepemimpinannya, PT Garuda Prima memang mencapai puncak kejayaan, meraih keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, harga yang harus dibayar adalah lingkungan kerja yang dingin, kaku, dan penuh tekanan. Tidak ada kehangatan, tidak ada canda tawa. Yang ada hanyalah target, tenggat waktu, dan tatapan dingin dari sang direktur utama. Ketika pintu ruangannya yang terbuat dari kaca buram itu tertutup, seluruh lantai seolah bisa bernapas lega, meski hanya untuk sesaat, sebelum kembali bekerja di bawah bayang-bayang kekuasaannya yang tak terlihat. Jika di puncak menara adalah panggung kekuasaan yang dingin, maka di lantai dasar dan di selasar-selasar tersembunyi gedung ini, adalah panggung pengabdian yang hangat. Disinilah dunia Adrian dimulai, jauh sebelum ketukan stiletto Kirana menggema di lantai marmer. Saat sebagian besar kota masih terlelap, Adrian sudah tiba, menyapa petugas keamanan dengan senyum ramah yang selalu ia berikan setiap pagi. Baginya, hari tidak dimulai dengan angka-angka di laporan keuangan, melainkan dengan aroma kopi yang baru diseduh, dengan suara mesin pembersih lantai yang berdengung pelan di lobi yang masih kosong. Rutinitasnya adalah sebuah tarian yang teratur namun penuh keikhlasan. Ia memastikan setiap meja bersih dari debu, setiap pantry terisi penuh dengan gula dan teh, dan setiap pot tanaman hias disiram dengan baik. Ia bukan sekadar melakukan pekerjaan, ia merawat gedung itu seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Ketika karyawan lain mulai berdatangan, Adrian akan sibuk mengantarkan surat, membantu mengangkat tumpukan dokumen, atau sekadar menawarkan bantuan kecil kepada siapa saja yang terlihat membutuhkan. Ia adalah sosok yang selalu ada, siap sedia dengan tenaga dan senyumnya. Banyak yang mengenali wajahnya, namun hanya segelintir yang tahu namanya. Ia adalah bagian dari pemandangan, sebuah kehadiran yang dianggap biasa saja. Namun, di balik seragam sederhananya, Adrian menyimpan sebuah dunia yang tak pernah diketahui oleh para penghuni kantor yang sibuk itu. Ia adalah tulang punggung keluarganya di kampung, seorang anak sulung yang menanggung harapan orang tua dan adik-adiknya di pundaknya. Setiap rupiah yang ia dapatkan, sebagian besar selalu ia kirimkan untuk biaya sekolah adiknya dan pengobatan ibunya. Beban itu tidak pernah membuatnya mengeluh. Sebaliknya, itu menjadi bahan bakar semangatnya untuk terus berjuang. Dan perjuangannya tidak berhenti saat jam kantor usai. Di kamar kosnya yang sempit, setelah seharian bekerja keras, Adrian membuka sebuah dunia lain, dunia digital. Dengan laptop bekas yang ia beli dari hasil menabung, ia menghabiskan malam-malamnya untuk belajar. Ia melahap berbagai kursus online gratis tentang perbaikan komputer dan dasar-dasar pemrograman. Ia percaya bahwa nasib bisa diubah, dan pengetahuan adalah kuncinya. Ia mungkin hanya seorang office boy di siang hari, tapi di malam hari, ia adalah seorang murid yang tekun, seorang pemimpi yang sedang membangun jembatan menuju masa depan yang lebih baik,
bata demi bata, baris kode demi baris kode. Ia adalah pondasi tak terlihat yang menopang kemegahan menara kaca itu. Sebuah pondasi yang suatu hari nanti, tanpa disadari oleh siapapun, akan menjadi penopang bagi sang ratu di puncak menara itu sendiri. Di dunia yang dibangun oleh Kirana, manusia terbagi menjadi dua kategori sederhana. Mereka yang memiliki kuasa untuk mengubah dunia, dan mereka yang ada untuk melayani. Baginya, ini bukanlah sebuah pandangan yang kejam, melainkan sebuah realitas yang logis. Ia telah berjuang keras untuk naik ke puncak, melewati persaingan yang tak kenal ampun dan mengorbankan banyak hal untuk sampai di posisinya sekarang. Hasilnya, ia membangun sebuah benteng di sekelilingnya, sebuah filter yang menyaring siapa yang layak mendapatkan perhatiannya dan siapa yang tidak. Adrian, tentu saja, masuk dalam kategori kedua. Ia adalah sebuah bayangan, sebuah fungsi. Seseorang yang memastikan kopinya panas, ruangannya bersih, dan dokumennya sampai tepat waktu. Kirana tidak pernah sekalipun memikirkan tentang kehidupan Adrian di luar tembok kantor. Ia tidak pernah bertanya-tanya apakah Adrian punya keluarga, apa mimpinya, atau apa yang membuatnya tersenyum. Informasi semacam itu, baginya, adalah data yang tidak relevan, hanya akan memenuhi ruang di otaknya yang sudah penuh dengan strategi bisnis dan valuasi pasar. Pemandangan ini seringkali terlihat jelas di dalam lift. Suatu sore, Kirana masuk ke dalam lift eksekutif, ponsel menempel di telinga, matanya fokus menatap angka-angka di layar. Di sudut lift yang sama, berdiri Adrian, baru saja selesai mengantarkan paket penting ke lantai atas. Aroma parfum mahal Kirana yang berpadu dengan aroma kopi dari termos yang dibawa Adrian menciptakan kontras yang ganjil di ruang sempit itu. Kirana sama sekali tidak meliriknya. Baginya, Adrian tidak lebih dari bagian interior lift itu sendiri. Sementara Kirana sibuk mendebat kesepakatan bernilai miliaran rupiah melalui telepon, Adrian hanya berdiri diam, menunduk, berusaha membuat dirinya sekecil mungkin agar tidak mengganggu. Bagi Kirana, orang-orang seperti Adrian adalah takdir yang sudah diterima. Mereka lahir untuk berada di posisi itu, sama seperti ia ditakdirkan untuk memimpin. Ia tidak merasa perlu bersimpati, karena ia percaya semua orang memegang kendali atas nasibnya sendiri, dan jika mereka tidak berjuang cukup keras, itu adalah pilihan mereka. Pandangannya ini adalah perisai yang melindunginya dari kerumitan emosi, memungkinkannya untuk membuat keputusan-keputusan sulit tanpa ragu. Dinding yang ia bangun di antara dirinya dan dunia di bawahnya begitu tinggi dan tebal, tampak mustahil untuk ditembus oleh siapapun. Dua manusia, bernapas di dalam satu kotak logam yang sama, namun hidup di dua alam semesta yang berbeda. Sebuah jurang tak terlihat memisahkan mereka, jurang yang dibentuk oleh status, kekayaan, dan cara pandang. Namun takdir, dengan selera humornya yang aneh, seringkali senang meruntuhkan dinding-dinding yang dibangun paling tinggi oleh manusia, seringkali melalui cara-cara yang paling tidak terduga. Hari itu, suasana di sekitar ruangan Kirana terasa lebih tegang dari biasanya. Sebuah proposal kerjasama berskala internasional, pintu gerbang bagi perusahaan untuk merambah pasar Eropa, terhampar di atas mejanya. Setiap klausul, setiap angka, dan setiap koma di dalam dokumen setebal 100 halaman itu adalah hasil kerja keras timnya selama berbulan-bulan. Kirana sedang memeriksanya untuk terakhir kali sebelum rapat penentuan dengan investor asing sore nanti. Konsentrasinya setajam silet, dan seluruh energinya tercurah pada tumpukan kertas yang menentukan masa depan perusahaan itu. Seperti biasa, tepat pukul 3 sore, Adrian datang membawa secangkir kopi hitam tanpa gula, minuman wajib Kirana untuk menjaga fokusnya. Dengan langkah hati-hati dan tanpa suara, ia mengetuk pelan pintu kaca ruangan Kirana sebelum masuk. Ia sudah hafal betul kebiasaan sang direktur. Jangan banyak bicara, letakkan kopi di sisi kanan meja, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Sebuah rutinitas sederhana yang sudah ratusan kali ia lakukan tanpa celah. Namun, hari itu semesta punya rencana lain. Tepat saat Adrian beberapa langkah dari meja, pintu ruangan Kirana tiba-tiba terbuka dengan kasar. Pak Budi, manajer yang tadi pagi ditegur, keluar dengan wajah panik dan tergesa-gesa setelah mendapat panggilan mendadak. Ia tidak melihat Adrian yang berada tepat di belakangnya. Brak! Tabrakan tak terhindarkan. Waktu seolah berjalan lambat. Nampan di tangan Adrian terlepas, cangkir porselen putih itu melayang di udara sejenak sebelum isinya, cairan hitam panas,
tumpah ruah, menciptakan lengkungan sempurna sebelum mendarat tepat di tengah-tengah proposal berharga itu. Bunyi kertas yang seketika basah, disusul dengan suara cangkir yang pecah berkeping-keping di lantai marmer, memecah keheningan kantor. Seketika, semua aktivitas di luar ruangan terhenti. Noda hitam itu menyebar dengan cepat, seperti racun yang merusak setiap kata dan angka, mengaburkan tinta printer menjadi gumpalan tak berarti. Untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tidak ada yang bergerak. Adrian berdiri mematung, matanya terbelalak ngeri, menatap hasil dari bencana kecil itu. Wajahnya pucat pasi, seolah seluruh darah di tubuhnya telah surut. Kirana mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang dingin kini menyala dengan api amarah yang tak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Ia menatap dokumennya yang hancur, lalu beralih menatap Adrian dengan pandangan yang bisa membekukan lahar. Rahangnya mengeras, dan dengan suara yang bergetar karena amarah yang ditahan, ia mendesis, "Apa yang kau lakukan?" Suaranya mungkin tidak berteriak, tapi intensitasnya yang dingin dan tajam menusuk jauh lebih dalam, menggema di seluruh lantai dan menandai awal dari sebuah badai. Api amarah di mata Kirana berkobar semakin besar. Kata-katanya yang dingin kini berubah menjadi badai yang menghancurkan. "Lihat perbuatanmu." Suaranya meninggi, membuat semua orang yang mendengarnya tersentak. "Kau tahu berapa nilai kontrak ini? Apa kau pikir gajimu selama 10 tahun bisa mengganti kerugian ini? Orang sepertimu seharusnya tidak diizinkan berada di lantai ini. Sekarang pergi. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi." Setiap kata adalah cambuk yang menghantam harga diri Adrian. Ia berdiri di sana, di tengah ruangan megah itu, menjadi pusat perhatian yang tidak pernah ia inginkan. Tatapan mata dari rekan-rekan kerja yang lain terasa seperti ribuan jarum yang menusuk kulitnya. Sebagian menatapnya dengan iba, sebagian lagi dengan ketakutan. Ia ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa itu bukan sepenuhnya kesalahannya, bahwa Pak Budi menabraknya. Tapi suara itu tercekat di tenggorokannya. Siapalah dia? Hanya seorang office boy. Siapa yang akan percaya padanya? Dengan kepala tertunduk dalam, menyembunyikan rasa malu yang membakar wajahnya, Adrian hanya bisa mengangguk pelan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik. Langkahnya terasa begitu berat, seolah ia sedang menyeret beban yang tak kasat mata. Perjalanan dari ruangan Kirana kembali ke lift terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Ia bisa merasakan semua mata mengikutinya, berbisik di belakang punggungnya. Ia merasa telanjang, semua kelemahannya terekspos di bawah lampu kantor yang terang benderang. Pintu lift tertutup, memberinya jeda sesaat dari penghakiman. Ia tidak kembali ke pantry utama, melainkan turun ke basement, ke sebuah gudang kecil tempat para staf kebersihan beristirahat. Di sudut ruangan yang remang-remang dan berbau karbol, ia akhirnya sendirian. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding yang dingin, lalu perlahan merosot ke lantai. Di sanalah, dalam keheningan, semua perasaan itu menghantamnya. Bukan hanya rasa takut akan dipecat, tapi rasa sakit yang lebih dalam. Rasa sakit karena dihina, direndahkan, dan dianggap tidak berharga di depan banyak orang. Selama ini ia selalu bekerja dengan tulus, menjaga sikapnya, dan tidak pernah berbuat ulah. Tapi satu kecelakaan kecil yang bukan salahnya telah menghapus semua itu, mereduksinya menjadi sekadar kesalahan yang harus disingkirkan. Ia menunduk, menatap tangannya yang sedikit gemetar. Tangannya mungkin hanya terampil membersihkan dan menyeduh kopi, tapi dengan tangan yang sama ia membiayai sekolah adiknya. Hatinya terasa perih. Namun, Adrian tidak menangis. Setelah beberapa menit membiarkan rasa sakit itu menggerogoti hatinya, ia menarik napas dalam-dalam. Ia teringat wajah ibunya, teringat senyum adiknya. Mereka adalah alasannya berada di sini. Ia tidak boleh menyerah. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, ia bangkit. Ia membasuh wajahnya di keran tua di sudut gudang, menatap pantulan dirinya di cermin yang retak. Tatapannya yang tadi kosong kini kembali diisi oleh secercah tekad. Luka di hatinya mungkin dalam, tapi api semangatnya belum padam. Ia hanya perlu bertahan. Beberapa hari berlalu sejak insiden kopi panas. Suasana di kantor masih terasa ganjil. Kirana menjadi lebih dingin dan mudah marah, sibuk berusaha memperbaiki kerusakan dan menegosiasikan ulang jadwal dengan para investor.
Sementara itu, Adrian bergerak nyaris seperti hantu, melakukan pekerjaannya dalam diam, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menarik perhatian. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, dan ia masih bisa merasakan tatapan sinis sesekali dari beberapa karyawan. Kemudian, pada suatu pagi yang sibuk, bencana yang sesungguhnya datang. Bukan dalam bentuk cairan panas, melainkan dalam wujud digital yang jauh lebih merusak. Bermula dari satu keluhan di divisi keuangan yang tidak bisa mengakses data klien. Keluhan itu disusul oleh keluhan kedua, ketiga, lalu puluhan keluhan dari seluruh lantai. Layar-layar monitor yang tadinya menampilkan angka dan grafik, kini membeku, menampilkan pesan error yang aneh dengan logo tengkorak dan permintaan tebusan dalam bentuk Bitcoin. Wabah digital itu menjalar lebih cepat dari api. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh sistem data utama PT Garuda Prima lumpuh total. File-file penting, database klien, laporan keuangan, bahkan data cadangan untuk presentasi investor yang sudah disiapkan ulang oleh Kirana. Semuanya terkunci, terenkripsi oleh serangan ransomware yang canggih. Perusahaan yang tadinya berlari kencang, kini berhenti mendadak. Telepon berdering tanpa ada yang bisa menjawab, karena informasi klien terkunci. Proyek-proyek terhenti, karena data desain dan perencanaan tidak bisa diakses. Kepala Departemen IT dan timnya berlarian panik, wajah mereka pucat dan dibanjiri keringat dingin. Mereka mencoba segala cara, menjalankan semua protokol keamanan, namun dinding digital yang dibangun oleh para peretas itu terlalu kuat. Mereka seperti berhadapan dengan hantu, musuh yang tidak terlihat namun mampu melumpuhkan seluruh urat nadi perusahaan. Kirana, yang sedang berada di tengah rapat darurat, menerima berita itu seperti sebuah pukulan telak di ulu hati. Wajahnya yang biasa terkendali kini tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, yang kemudian dengan cepat berubah menjadi amarah dingin. Semua kerja kerasnya, semua rencananya, kini terancam hancur bukan oleh kesalahan manusia, tapi oleh barisan kode berbahaya. Kekuasaannya, perintahnya, semua itu tidak ada artinya di hadapan krisis ini. Untuk pertama kalinya, sang ratu yang perkasa itu merasa benar-benar tidak berdaya. Malam harinya, tim IT akhirnya menyerah. Mereka melaporkan kepada Kirana bahwa data tidak bisa diselamatkan tanpa membayar tebusan yang jumlahnya fantastis, atau memanggil ahli dari luar negeri yang akan memakan waktu berhari-hari. Rapat investor besar akan berlangsung besok. Tanpa data itu, perusahaan akan terlihat lemah, tidak kompeten, dan kesepakatan miliaran rupiah itu sudah pasti akan lenyap. Di tengah keputusasaan yang melumpuhkan seluruh perusahaan, Kirana berdiri sendirian di ruangannya, menatap lampu kota yang berkelip, merasa dunianya yang tertata rapi kini berada di ambang kehancuran. Malam semakin larut, namun lampu di lantai eksekutif masih menyala terang. Kirana, kepala IT, dan beberapa manajer kunci berkumpul di depan ruang server, wajah mereka kuyu dan dipenuhi kelelahan. Papan tulis putih penuh dengan coretan-coretan algoritma yang gagal dan diagram jaringan yang buntu. Aroma kopi basi dan keputusasaan menguar di udara. Mereka telah menemui jalan buntu. Harapan sudah hampir padam. Di sudut lain, Adrian sedang menyelesaikan tugas terakhirnya, mengumpulkan sampah dan membersihkan pantry. Sejak sore, dari kejauhan, ia telah menjadi saksi bisu dari kepanikan yang melanda. Telinganya yang awas menangkap potongan-potongan percakapan teknis, istilah seperti enkripsi AES, worm, celah keamanan port, kata-kata yang sangat familiar baginya dari malam-malam panjang yang ia habiskan untuk belajar di depan laptopnya. Hatinya berdebar kencang. Ia mengenali pola serangan siber ini dari sebuah studi kasus yang pernah ia pelajari di forum online. Ia tahu, mungkin ada satu cara, satu celah yang sangat kecil, yang belum dicoba oleh tim IT. Namun, keraguan dan rasa takut membekukannya. Bayangan wajah Kirana yang murka saat insiden kopi itu kembali terlintas di benaknya. Hinaan yang ia terima masih terasa sakit. Siapalah dia untuk melangkah maju? Seorang office boy yang akan menawarkan solusi kepada para ahli IT dan direktur utama? Mereka pasti akan menertawakannya, mengusirnya, atau bahkan memecatnya saat itu juga karena dianggap lancang. Ia menunduk, tangannya yang memegang kantong sampah gemetar. Ini adalah ide yang gila. Tetapi kemudian, ia melirik ke arah Kirana. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat sosok direktur yang dingin dan angkuh. Ia melihat seorang wanita yang bahunya merosot karena beban,
yang matanya menunjukkan kerapuhan dan keputusasaan yang tulus. Rasa iba yang aneh menyelinap ke dalam hatinya. Ini bukan lagi tentang dirinya atau rasa sakit hatinya. Ini tentang ratusan karyawan lain yang nasibnya bergantung pada perusahaan ini. Ini adalah kesempatannya untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar seragam yang ia kenakan. Dengan jantung yang berdebar kencang, Adrian meletakkan pekerjaannya. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan dengan langkah mantap melintasi lantai yang sunyi, mendekati kumpulan para eksekutif itu. Semua kepala menoleh padanya, tatapan mereka bertanya-tanya, sebagian bahkan tampak jengkel dengan kehadirannya. Ia berhenti beberapa langkah di depan Kirana, menundukkan kepalanya dengan hormat. "Permisi, Bu Kirana," suaranya terdengar pelan namun jelas, memecah keheningan yang tegang. "Maaf saya lancang. Saya tidak sengaja mendengar percakapan Bapak dan Ibu. Saya pernah mempelajari tentang serangan virus seperti ini. Mungkin, hanya mungkin, saya bisa mencoba melihatnya." Kepala It menatapnya dengan pandangan meremehkan. "Nak, ini bukan masalah komputer mati. Ini krisis perusahaan." Namun, Kirana tidak mengatakan apa-apa. Ia menatap lurus ke arah Adrian, matanya yang lelah menelisik pemuda di hadapannya. Di titik ini, ia sudah tidak peduli lagi dengan logika atau status. Semua ahli sudah gagal. Apalagi yang bisa lebih buruk? Dalam keheningan yang mencekam, setelah jeda yang terasa seperti selamanya, Kirana akhirnya bersuara, nadanya datar tanpa emosi. "Kerjakan." Satu kata dari Kirana, "kerjakan," terasa seperti sebuah dekrit yang menggema di ruangan sunyi itu. Semua mata kini tertuju pada Adrian, sang office boy, yang berjalan dengan tenang menuju terminal utama di ruang server. Kepala It memberinya jalan dengan enggan, tatapannya masih penuh keraguan. Adrian menarik kursi, duduk, dan untuk sesaat hanya menatap layar hitam yang menampilkan simbol-simbol ancaman dari peretas. Ia menarik napas dalam-dalam, mengabaikan tatapan semua orang di belakangnya, dan memfokuskan seluruh dunianya pada barisan kode di hadapannya. Kemudian, jari-jarinya mulai menari di atas keyboard. Bukan dengan kekuatan atau kepanikan, tapi dengan ketenangan dan presisi yang mengejutkan. Ia tidak mencoba mendobrak dinding enkripsi secara langsung, sebuah metode yang sudah dicoba dan gagal oleh tim IT. Sebaliknya, ia bergerak di pinggiran sistem, mencari jejak-jejak digital yang mungkin ditinggalkan peretas, sebuah pintu belakang atau kesalahan kecil yang bisa dieksploitasi. Layar monitornya menampilkan jendela-jendela command prompt yang terbuka dan tertutup dengan cepat, dipenuhi barisan kode yang melesat begitu cepat hingga hanya mata terlatih yang bisa memahaminya. Waktu berjalan. Menit demi menit berlalu dalam keheningan yang tegang. Kepala It berdiri di belakangnya, melipat tangan di dada, awalnya dengan ekspresi sinis. Namun perlahan, ekspresinya berubah. Ia melihat Adrian mengakses log system dengan cara yang tidak pernah ia pikirkan, menganalisis paket data dengan metode yang tidak konvensional. Sinismenya berganti menjadi rasa penasaran, lalu kekaguman yang tersembunyi. Tiba-tiba, Adrian berhenti. "Saya menemukannya," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Ia menemukan sebuah anomali, sebuah skrip kecil yang disembunyikan oleh peretas untuk menjaga komunikasi dengan virus. Itulah kuncinya. Seketika, ritme ketikannya menjadi lebih cepat dan intens. Ia seperti seorang penjinak bom yang berpacu dengan waktu, di mana satu kesalahan ketik bisa memicu protokol penghancuran data. Keringat mulai membasahi pelipisnya, namun matanya tetap terpaku pada layar. Kirana, yang sedari tadi hanya diam mengamati dari ambang pintu, tanpa sadar melangkah lebih dekat. Ia tidak mengerti bahasa kode yang rumit itu, tapi ia bisa merasakan intensitas dan kejeniusan yang terpancar dari pemuda yang beberapa hari lalu ia hina habis-habisan. Setelah serangkaian perintah yang rumit, Adrian mengetik baris kode terakhirnya. Jari telunjuknya terangkat, lalu dengan mantap menekan tombol Enter. Dan tidak terjadi apa-apa. Layar menjadi hitam total. Hening. Desah kekecewaan terdengar dari salah satu manajer. Kepala It memejamkan matanya, mengira semua sudah berakhir. Apakah Adrian justru memperburuknya? Tapi kemudian, setelah 3 detik yang terasa seperti selamanya, layar itu kembali menyala. Bukan dengan pesan ancaman, melainkan dengan logo PT Garuda Prima yang familiar.
Satu persatu, ikon direktori mulai muncul kembali. Dengan tangan gemetar, kepala It meraih mouse, mengklik folder database klien yang paling krusial. Jendela terbuka, menampilkan ribuan baris data yang utuh dan tidak terenkripsi. Sorak lega yang tertahan pecah di dalam ruangan. Beberapa orang bertepuk tangan pelan, masih tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sistem telah pulih. Data telah selamat. Adrian bersandar di kursinya, menghela napas panjang, energinya terkuras habis. Di tengah kelegaan itu, Kirana hanya berdiri mematung. Matanya terpaku pada punggung Adrian. Di matanya, topeng dingin yang selalu ia kenakan retak dan hancur. Yang tersisa hanyalah ekspresi keterkejutan murni. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat seorang office boy. Ia melihat sosok penyelamat. Keesokan paginya, matahari bersinar menembus jendela-jendela kaca PT Garuda Prima, namun ada sesuatu yang berbeda di udara. Berita tentang krisis sistem dan penyelamatan dramatis di tengah malam telah menyebar ke seluruh penjuru kantor secepat kilat. Dan nama yang ada di bibir semua orang bukanlah nama direktur atau kepala IT, melainkan Adrian. Perubahan itu terasa begitu nyata. Ketika Adrian berjalan di koridor untuk memulai rutinitas paginya, ia tidak lagi disambut dengan tatapan kosong. Orang-orang yang biasanya melewatinya begitu saja kini menghentikan langkah mereka untuk tersenyum, mengangguk hormat, bahkan ada yang menyapanya langsung. "Pagi, Mas Adrian." Para staf dari Departemen IT, yang tadinya memandangnya sebelah mata, kini menyapanya dengan panggilan Master, sebagai candaan yang penuh rasa hormat. Adrian, yang masih dengan sifat rendah hatinya, hanya bisa membalas sapaan itu dengan senyum yang sedikit canggung, belum terbiasa dengan perhatian yang tiba-tiba ia dapatkan. Ia bukan lagi bayangan tak terlihat. Ia telah menjadi seorang pahlawan kecil di mata rekan-rekannya. Namun, perubahan terbesar terjadi di dalam ruangan paling mewah di puncak menara itu. Kirana duduk di kursinya, menatap laporan laba rugi di hadapannya, tetapi pikirannya tidak berada di sana. Pikirannya terus-menerus kembali pada kejadian semalam. Pada bayangan punggung Adrian yang tegap di depan terminal, pada jari-jarinya yang bergerak lincah di atas keyboard, dan pada ekspresi tenangnya saat semua orang dilanda kepanikan. Seluruh sistem kepercayaan yang telah ia bangun selama ini, bahwa status dan jabatan adalah satu-satunya ukuran nilai seseorang, kini goyah. Pria yang ia hina, yang ia anggap tidak lebih dari seorang pesuruh, ternyata memiliki keahlian dan ketenangan yang bahkan tidak dimiliki oleh para manajer seniornya. Fakta itu menamparnya dengan keras, memaksanya untuk melihat melampaui seragam dan jabatan. Ketika Adrian masuk untuk mengantarkan kopinya, rutinitas yang kini terasa begitu berbeda, Kirana tidak langsung kembali bekerja. Ia menghentikan gerakannya dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memperhatikan Adrian. Ia memperhatikan sorot matanya yang jernih, cara ia bergerak yang efisien namun sopan, dan aura ketenangan yang mengelilinginya. Sebuah perasaan aneh dan baru mulai tumbuh di dalam hatinya. Perasaan itu adalah campuran dari rasa terima kasih yang mendalam, kekaguman yang tulus, dan sedikit rasa bersalah atas perbuatannya tempo hari. Perasaan yang membuatnya sedikit gugup, sesuatu yang sudah sangat lama tidak pernah ia rasakan. "Adrian," panggilnya pelan saat Adrian hendak berbalik pergi. Adrian berhenti dan menoleh. "Iya, Bu." Kirana menatapnya lurus, untuk pertama kalinya tanpa tatapan dingin yang menghakimi. "Terima kasih," ucapnya, "untuk yang tadi malam." Dua kata sederhana, namun bagi Adrian, itu lebih berharga dari bonus gaji manapun. Dan bagi Kirana, dua kata itu adalah pengakuan bahwa dinding pertahanan yang ia bangun selama bertahun-tahun di sekeliling hatinya, kini telah memiliki retakan pertamanya. Dan penyebabnya adalah orang yang paling tidak pernah ia perhitungkan. Kehidupan di PT Garuda Prima menemukan sebuah normalitas yang baru. Atas perintah langsung dari Kirana, Adrian kini memiliki tugas ganda. Di pagi hari, ia masih membantu tugas-tugas umum, namun di siang hari, ia ditempatkan sebagai asisten teknis junior yang bertanggung jawab langsung kepada Kirana. Ini adalah cara Kirana untuk memanfaatkan bakat Adrian secara resmi. Sekaligus, meskipun ia enggan mengakuinya pada dirinya sendiri, sebuah cara untuk membuatnya tetap berada di dekatnya. Perubahan ini menciptakan banyak kesempatan untuk interaksi-interaksi kecil yang perlahan tapi pasti mengikis sisa-sisa es di hati Kirana. Suatu hari,
Beberapa menit sebelum rapat penting, proyektor di ruang rapat tiba-tiba tidak mau tersambung dengan laptopnya. Para manajer mulai panik. Tanpa berpikir dua kali, Kirana tidak memanggil tim IT. Ia hanya berkata dengan tenang, "Tolong panggilkan Adrian." Adrian datang dengan cepat. Tidak ada lagi rasa takut atau canggung di matanya, hanya profesionalisme yang tenang. Ia mendekati meja rapat, tempat Kirana berdiri. Untuk pertama kalinya, mereka berada dalam jarak yang begitu dekat, bekerja sama memecahkan masalah. Kirana bisa mencium aroma sabun yang samar dari kemejanya, sebuah aroma kesederhanaan yang kontras dengan parfum mahal yang biasa ia temui. Sambil memeriksa kabel dan pengaturan, Adrian dengan sabar menjelaskan kemungkinan masalahnya dalam bahasa yang mudah dimengerti. Dalam 5 menit, layar proyektor menyala dengan sempurna. Saat ia mendongak dan tersenyum kecil pada Kirana, sebuah senyum tulus yang menandakan tugas selesai, Kirana merasakan jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Momen-momen seperti itu terus berulang. Ada kalanya Kirana meminta bantuan Adrian untuk memulihkan file penting yang tidak sengaja ia hapus. Ada kalanya ia meminta pendapat Adrian tentang aplikasi produktivitas baru. Setiap interaksi menjadi kesempatan bagi Kirana untuk melihat lebih dalam. Ia melihat ketulusan Adrian saat membantu tanpa pamrih. Ia melihat kecerdasannya saat menjelaskan hal-hal rumit. Ia melihat kesabarannya saat menghadapi perangkat lunak yang paling keras kepala sekalipun. Percakapan mereka pun mulai bergeser. Dari yang tadinya hanya seputar pekerjaan, Kirana mulai berani bertanya hal-hal kecil. "Bagaimana kamu bisa belajar semua ini, Adrian?" tanyanya suatu sore. Adrian pun menceritakan tentang malam-malamnya yang dihabiskan untuk belajar online, tentang mimpinya, dan tentang keluarganya di kampung. Kirana mendengarkan dengan saksama, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Adrian bukan sebagai fungsi atau jabatan, melainkan sebagai seorang manusia utuh dengan cerita dan perjuangannya sendiri. Suatu sore, setelah Adrian berhasil membantunya menyelesaikan sebuah presentasi yang rumit, Kirana mendapati dirinya tersenyum sendiri menatap pintu ruangannya yang baru saja tertutup. Ia sadar, kehadiran Adrian yang tenang dan dapat diandalkan telah menjadi sumber kenyamanan di tengah hari-harinya yang penuh tekanan. Ia menyadari bahwa Adrian bukan lagi hanya sekadar penyelamat perusahaannya, tapi perlahan-lahan, ia juga telah menjadi penyelamat bagi hatinya yang lama membeku. Di dalam sebuah ekosistem yang serba teratur seperti kantor, setiap perubahan kecil akan menimbulkan riak. Dan hubungan yang mulai terjalin antara Kirana dan Adrian, yang tadinya hanya berupa riak kecil, kini mulai menjelma menjadi gelombang gosip yang tak terbendung. Kedekatan mereka terlalu mencolok untuk diabaikan. Panggilan, Adrian, yang lebih sering terdengar dari interkom ruangan direktur daripada panggilan untuk manajer lain, atau pintu ruangan Kirana yang kini lebih sering terbuka untuknya, menjadi bahan perbincangan hangat di pantry dan sudut-sudut fotokopi. Bisik-bisik itu menyebar cepat. Awalnya bernada kekaguman, kini mulai dicampuri rasa iri dan sinisme. "Hebat sekali ya, dari obes sekarang jadi orang kepercayaan," ujar seorang karyawan dengan nada menyindir. "Pasti pakai pegangan khusus," timpal yang lain sambil tertawa. Mereka yang dulu memuji Adrian sebagai pahlawan, kini mulai meragukannya, sementara Kirana yang tadinya begitu ditakuti, kini menjadi subjek gosip liar yang mempertanyakan profesionalismenya. Tekanan tidak hanya datang dari karyawan biasa. Sasha, sahabat terdekat Kirana yang juga menjabat sebagai kepala pemasaran, memberanikan diri untuk mengkonfrontasinya. "Kirana, aku harus bicara," katanya suatu sore di ruangan Kirana. "Orang-orang mulai bicara tentang kamu dan Adrian. Ini tidak baik untuk reputasimu, dan juga untuk citra perusahaan. Sadarlah, Kirana, dia itu levelnya berbeda." Sasha mengatakan itu dengan nada khawatir seorang sahabat. Namun kata-katanya menusuk Kirana lebih tajam dari gosip manapun, karena ia tahu ada kebenaran sosial yang pahit di dalamnya. Seolah itu belum cukup, rintangan lain muncul dalam wujud yang lebih nyata. Reza, seorang pengusaha muda yang tampan dan sukses dari perusahaan mitra, mulai secara terbuka menunjukkan ketertarikannya pada Kirana. Ia adalah pasangan yang sempurna bagi Kirana di mata dunia, setara secara status, kekayaan, dan ambisi. Reza mulai sering mengirim bunga-bunga mahal ke kantor Kirana, mengajaknya makan malam di restoran eksklusif, dan membicarakan potensi merger yang akan menguntungkan kedua perusahaan. Semua orang di kantor mendukungnya,
melihatnya sebagai pasangan ideal untuk direktur mereka yang perkasa. Kirana kini berada di persimpangan. Di satu sisi, ada Reza, jalan yang mulus, logis, dan didukung oleh semua orang. Di sisi lain, ada Adrian, jalan yang terasa benar di hatinya, namun terjal, penuh gunjingan, dan ditentang oleh norma sosial. Kirana menepis gosip dengan sikap dinginnya yang biasa, dan menolak ajakan Reza dengan sopan namun tegas. Tetapi di dalam hatinya, semua tekanan itu mulai menumpuk. Dunia luar mulai mengetuk pintu, menuntut Kirana untuk kembali pada perannya. Ujian sesungguhnya bagi perasaan yang baru saja mulai bersemi di hatinya, kini telah dimulai. Tekanan dari dunia luar kini meresap ke dalam dirinya, menjadi pertarungan sengit di dalam benak Kirana sendiri. Malam itu, ia berdiri di balkon apartemennya yang mewah, menatap gemerlap lampu kota yang terhampar di bawahnya. Dulu, pemandangan ini selalu memberinya rasa kuasa dan pencapaian. Tapi malam ini, semua itu terasa hampa. Kota yang berhasil ia taklukkan kini terasa seperti saksi bisu atas kebimbangannya. Di satu sisi, ada suara Kirana sang CEO, suara yang telah ia asah selama bertahun-tahun. Suara itu berbisik tentang logika, reputasi, dan kerja keras. Suara itu menggema perkataan Sasha, ini tidak baik untuk citramu, level kalian berbeda. Suara itu mengingatkannya pada pandangan para investor, pada rasa hormat para kolega, dan pada kerajaan bisnis yang telah ia bangun dengan darah dan keringat. Menjalin hubungan dengan Adrian adalah sebuah risiko irasional, sebuah skandal yang bisa meruntuhkan semua yang telah ia perjuangkan. Itu adalah sebuah kelemahan, sebuah noda pada citranya yang sempurna. Namun, ada suara lain yang kini terdengar. Suara yang lebih pelan, lebih hangat, suara hatinya yang baru saja terbangun. Suara itu mengingatkannya pada perasaan damai yang ia rasakan setiap kali Adrian ada di dekatnya. Suara itu memutar kembali senyum tulus Adrian saat berhasil membantunya, atau sorot matanya yang cerdas saat mereka berbicara. Ia teringat betapa membosankannya makan malam dengan Reza, yang penuh dengan obrolan tentang saham dan keuntungan, lalu membandingkannya dengan percakapan sederhana dengan Adrian tentang mimpi dan keluarga, yang terasa jauh lebih nyata dan berarti. Ia menunduk, merasakan pipinya memanas karena rasa malu. Untuk pertama kalinya, ia berani mengakui pada dirinya sendiri. Selama ini ia telah hidup dalam kesombongan. Ia telah menilai Adrian dan orang-orang sepertinya dari sampulnya saja, dari seragam yang mereka kenakan, dan menganggap mereka tidak berarti. Namun Adrian, dengan ketulusan dan kehebatannya yang tersembunyi, telah membuktikan betapa salahnya ia. Adrian tidak hanya menyelamatkan perusahaannya. Ia telah menyelamatkan Kirana dari penjaranya sendiri, penjara yang bernama gengsi. Pertanyaan itu kini menghantamnya dengan keras. Apa gunanya menaklukkan seluruh kota jika ia merasa sendirian di puncaknya? Apa artinya memiliki segalanya jika ia harus mengorbankan satu-satunya hal yang membuatnya merasakan kehangatan tulus? Pertarungan terbesar dalam hidup Kirana bukanlah memenangkan tender miliaran rupiah, melainkan memenangkan pertarungan melawan egonya sendiri. Ia tahu apa yang diinginkan hatinya, namun ia belum tahu apakah ia punya cukup keberanian untuk melawan seluruh dunia, dan yang terutama, melawan dirinya sendiri. Pagi berikutnya, Kirana melangkah masuk ke kantor dengan aura yang berbeda. Tatapannya masih tajam, langkahnya masih penuh percaya diri, namun tidak ada lagi kekakuan yang dingin di sekelilingnya. Ada sebuah kelembutan dan kepastian baru di matanya. Pertarungannya semalam telah berakhir, dan ia telah memilih pemenangnya. Bukan lagi logika atau gengsi, melainkan hatinya. Ia duduk di kursinya bukan untuk memulai pekerjaan, melainkan untuk mengakhiri sebuah kebimbangan. Dengan tangan yang mantap, ia menekan tombol intercom. Adrian, tolong ke ruangan saya sekarang. Tidak ada nada perintah dalam suaranya, hanya sebuah permintaan yang tenang. Beberapa saat kemudian, Adrian masuk dengan sopan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanyanya, siap menerima tugas teknis seperti biasanya. Kirana menarik napas dalam-dalam, lalu bangkit dari kursinya. Ia tidak tetap berlindung di balik meja besarnya yang menjadi simbol kekuasaan. Sebaliknya, ia melangkah menghampiri Adrian, berdiri berhadapan dengannya, menghapus jarak dan status di antara mereka. Adrian, mulainya, suaranya tulus dan tanpa keraguan. Saya memanggilmu bukan untuk urusan pekerjaan.
Saya ingin minta maaf. Adrian tampak terkejut, alisnya terangkat. Maaf untuk apa, Bu? Untuk semuanya, jawab Kirana. Untuk cara saya memperlakukanmu dulu. Untuk kata-kata saya yang menyakitkan. Saya buta oleh kesombongan dan gengsi. Kamu datang dan tanpa kamu sadari, kamu telah mengajari saya banyak hal. Tentang ketulusan, tentang arti kerja keras yang sesungguhnya, dan tentang melihat seseorang bukan dari jabatannya. Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Adrian yang masih dipenuhi kebingungan. Inilah saatnya. Saya tidak peduli lagi apa kata orang. Lanjutnya, suaranya sedikit bergetar namun penuh keyakinan. Saya tidak peduli dengan gosip, dengan pandangan mereka, atau dengan apa yang dianggap pantas. Yang saya tahu adalah, kehadiranmu memberikan ketenangan yang tidak pernah saya temukan dimanapun. Saya merasa bahagia saat ada di dekatmu. Pengakuan itu tergantung di udara, tulus dan rapuh. Adrian terpaku di tempatnya, otaknya mencoba memproses apa yang baru saja ia dengar. Direktur utama yang agung, wanita yang dulu menghinanya, kini berdiri di hadapannya, menelanjangi perasaannya dengan cara yang paling jujur. Melihat kesungguhan di mata Kirana, sebuah senyum hangat yang tulus perlahan terukir di wajah Adrian. Senyum yang penuh kelegaan dan kebahagiaan yang tak terucap. Di dalam ruangan yang dulu menjadi simbol kekuasaan dan jarak itu, dua hati akhirnya bertemu tanpa sekat. Dinding gengsi telah runtuh, digantikan oleh fondasi tulus dari perasaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Mereka telah mengambil langkah pertama, dan kini, mereka siap untuk mengambil langkah berikutnya, bersama-sama. Melihat senyum tulus di wajah Adrian, Kirana merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah beban terberat di dunia telah terangkat dari pundaknya. Adrian pun akhirnya menemukan suaranya, menjawab pengakuan Kirana dengan kejujuran yang sama. Sejujurnya, Bu Kirana, saya juga, ucapnya pelan. Saya selalu mengagumi Anda dari jauh. Kekuatan dan kecerdasan Anda. Saya tidak pernah berani berharap lebih, tapi perasaan ini sudah ada sejak lama. Pengakuan timbal balik itu menjadi sebuah janji tak terucap. Mereka berdua tahu, jalan di depan mereka tidak akan mulus. Gosip mungkin akan